Semuanya, di kesempatan kali ini kita akan membahas dua soal UTBK fisika terkait gerak lurus berubah beraturan dan gerak jatuh bebas. Tapi konsepnya sama sih, gerak jatuh bebas itu konsepnya pakai konsep gerak lurus berubah beraturan juga, guys. Karena dia ada percepatan gravitasi yang terlibat. Nah, seperti biasa kita akan mereview dulu soalnya. Soal yang pertama ini ada seorang pemain bowling melempar bola dengan kecepatan konstan 6,8 meter per second pada lintasan sepanjang 18 meter. Pemain mendengar bunyi bola mengenai sasaran 2,7 detik setelah bola dilempar dari tangannya. Kita disuruh nyari kelajuan bunyi di udara. Ini kecepatannya konstan ya. Konstan sih agak gampang gitu, karena nggak memakan. Agak lebih sederhana dikit lah ada yang berubah beraturan. Yang kedua ini seperti yang saya bilang ini ada graf gitu ya, di sini ada rumus dari ruang guru, lihat di web ruang guru biar gampang kebayang aja, kita langsung lihat. Di sini yang soal kedua ada bola A dilemparkan ke atas dengan kecepatan 10 meter per second. 1 detik kemudian dari titik yang sama bola dilempar vertikal ke atas di sini yang sama dengan kecepatan 25 meter per second. Hingga dicapai bola B saat bertemu dengan bola A. Oh, ini mirip-mirip peristiwa susul menyusul ya. Peristiwa susul menyusul, cuma cuma nanti ada beberapa yang berbeda gitu. Ya, langsung satu tahap gitu, ada 2 tahap. Soalnya ini kan naik turun ya. Kalau naik berarti nanti ada perlambatan sampai dia menyentuh di maksimal, habis itu dia turun lagi. Karena ada percepatan gravitasi. Langsung aja yang ke pertama ya. Yang pertama ini bola bowling 18 meter. Inilah yang di 18 meter gitu. Ya, dengan kecepatan konstan berapa? 6,8 meter per second. Pemain mendengar bola setelah bola dilempar dari tangannya. Jadi setelah ini biar ada 2 detik. Oh, berarti ini ada dua 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 tahap gitu. Yang pertama ini tahap pertama ini waktu dari si bola sampai menyentuh ini, menyentuh apa? Itulah kalau bowling kan ada yang dilempar ya. Waktu bola sebelum menyentuh, habis itu yang kedua ini ada waktu suaranya terdengar ke telinga yang pelempar. Bayang belum? Kalau belum bayang kita tulis aja ya. Ini kan yang kita tahu ada V ya, meter per second gitu. V itu kan, kita nurunin rumus gitu. V itu kan meter per second, berarti dari jarak S, S itu satuannya M per waktu ya, meter per second. S-nya 18 per T gitu. Ini yang kita belum tahu kan waktunya ya, waktu dari si bola dilempar sampai menyentuh kon. Apa-apa sih? Kon itu kerucut. Kerucut lalu lintas kon. Ya, berarti kalau kita nyari waktu itu berarti S per V. Ya kan? Kita turunin rumusnya S per V, berarti kita bisa nyari waktunya itu 18 dibagi 6,8. Berapakah itu? Ini mirip-mirip 180 bagi 6. Dulu aja biar gampang. Salah 2 ya. 120, 136. 7, 10, 4, 4, 4.
2 koma berapa? 6 ya. 8 kali 6, 8 kali 6, 8, 6, 408, ya, 408, 408 ini turun berapa? 32, 32, oke. 320, nggak sampai 5 ya. 35 kan 64, 6, wah agak susah nih guys, agak lama ya. 68 kali 4, 136, 136, 136, berapa? Dua, 17, 272, oke 272, gila, capek banget gitu. Capek banget, 8, 8 ya. Ya sekian lah, 6,45an gitu. 6,46an gitu. Kita saja 2,65 kali ya. Hasilnya itu mendekati 2,65 second. Kenapa kita gitu? Karena kalau kita lihat ini hasilnya bulat, guys. Kalau bulat berarti harus bulat juga, harus kita bulatkan gitu. Kan bisa dilihat pilihan gandanya itu A, B, C, D, E-nya itu bulat, bulat semua ya. Nggak mungkin kalau koma-koma tidak akan mengeluarkan yang bulat-bulat. Oke. 2,65 berarti dari sini kita mendapat berarti waktunya kan ada 2 tahap ya. Waktu di tahap pertama ini 2,65. Waktu totalnya kan 2,7 detik ya. Berarti di tahap kedua berapa? Ya, 0,05 second. Berarti kecepatan suaranya, V suara, itu kan S per T ya. S per T. S yang di anu kan sama ya, 18 meter juga. 18 meter dibagi waktunya 0,05 second. Ayo berapa? Ini kayak 1800 bagi 5. Udah, 700, 6 ya. 530 berarti 60. Kita dapat 360. Oke. Sebenarnya gampang sih, cuma lumayan sulit analisisnya dulu. Ada 2 tahap. Dan soal yang ketiga, nggak dilempar vertikal ke atas. Bola A dilempar vertikal ke atas. Oke, bola ini ada dia di satu jalur ya. Di satu jalur yang sama ada 2 bola dilempar. Bola A dilempar vertikal ke atas. Bola A duluan berarti ya, dilemparnya 10 meter per second. Bola B ini dilempar 25 meter per second, tapi dilemparnya itu 1 detik kemudian, berarti ini
lebih dulu, lebih dulu 1 detik. Tinggi bola yang dicapai pada saat bertemu gitu. Dengan B nanti akan bertemu. Langkah pertama sih kita nyari dulu sih. Kita nyari ketinggian A dulu dalam waktu 1 detik gitu ya. Dari detik. Ya, oke. Ya, kali T kurang gitu berat. Ini H maksimal. Kita perlukan adalah highlighter. Pakai ini ya. Waduh, tidak kelihatan juga. A sama dengan dia di ketinggian maksimal itu pada saat PU kuadrat per 2G. Sama dengan berapa? 10 kuadrat 100 per 2 kali 10, 20. Sama dengan 5 meter. 5 meter. Dianya itu 5 meter guys. Dan maksimalnya ya. Dan maksimalnya 5 meter. Kemudian kita melihat waktunya dia mencapai 5 meter itu berapa cepat dia nyampe 5 meter. Jadi kita bisa pakai ini ya. Untuk mencari waktunya kita bisa pakai ini. T sama dengan 0 min GT. Oke. GT kan P akhir. Kalau dia ada di ketinggian maksimum kan otomatis itu kalau kecepatannya habis ya. Kecepatan akhirnya sama dengan 0, P awalnya kan 10. Kurang GT, GT-nya kan 10 ya. 10 T kan. Nah, berarti kita dapat waktunya ini 10 T sama dengan 10. Berarti waktunya 1 second. Nah, ini ada yang menarik ya. Berarti dia pada saat 1 second ini berada di ketinggian 5 meter. Nah, berarti pada saat bola B dilemparkan, guys, bola A ini udah bersiap untuk turun lagi. Jadi ketinggian maksimumnya dia 5 meter itu. Dimanakah mereka akan ketemu? Nah, kalau ini ketemunya, yang namanya ketemu kan pasti itu pada saat ketinggiannya sama ya. A sama dengan HB gitu. Kita bisa tinjau nih. HA itu kan sudah di ketinggian maksimum ya. Kita bisa melihat di sini. Nah, lagi, kalau dia sudah di ketinggian maksimum ini, ketinggian benda selama T second ini bisa dilihat dari HO dikurang min setengah GT kuadrat. Nah, itu ketinggian maksimumnya gitu. Nah, A dikurang setengah alas setengah GT kuadrat. Sementara ketinggian B ini bisa dicari dengan ini. P awal dikali waktu kurang setengah GT kuadrat. Nah, karena ini G dan waktunya
sama pasti kan. B kan di mana-mana sama ya. Waktunya mereka juga sama. Jadi kita bisa coret. Bisa coret ya. Berarti ini tinggal HA sama dengan V0T. Oke? HA sama dengan V0T. Maksimalnya tadi kan 5 meter ya. Yang di bola A maksimalnya 5 meter. Sama dengan V0-nya kecepatan awal yang bola B itu 25 meter per sekon dikali T. Oke, aman ya. Nah, dari sini kita bisa nyari T-nya. Karena aku pindah kemana nih? Kita pindah dulu. Ya. Berarti waktunya ini sama dengan 5 bagi 25 sama dengan itu berapa ya? 20% ya. 20% berarti 0,2. 0,2 second. Nah, kita bisa nyari ketinggiannya nih guys. Kita kan nyari ketinggian tadi HA ini kita bisa HA sama dengan HB ya. Dan kita bisa nyari H-nya ini pakai ini lagi. Nah, itu sama dengan HA. Salah satu lah. Kalian mau pakai yang ini bisa, yang ini juga bisa. Jadi salah satu aja. Nah, dikurang D T kuadrat. Nah, ini kan 5 meter. Meter dikurang kali T kuadratnya. Jadi kita dapat 2 bukan 5 ya. 2 kuadrat. Nah, ini sama dengan 5 dikurangi setengah kali 10 berapa 5 ya. Nah, dikali 0,04 ya. 0,2 itu kalau dikuadratkan 0,04. Nah, dikali 0,04 lagi sebenarnya. Nah, dikurangi 0,2. Mirip ini. Jadi sama dengannya kita bisa ngeliat dikurangi 0,2 berarti 4,8. 8 meter. Mereka akan bertemu pada ketinggian 4,8 meter. Jadi jawabannya adalah B. Oke. Kita udah ngerjain 2 soal ya. Ya kalian makin semangat dalam mempersiapkan UTBK 2021. Semoga kita bertemu di PTN favorit kita masing-masing.